Sejarah gamelan. Seawal-awalnya, relief gamelan nampak pada dinding Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9. Relief tersebut menampilkan sejumlah alat musik, termasuk kendang, suling, bambu, capi, dawai, dan lonceng. Pada masa Hindu-Buddha, gamelan diperkenalkan kepada masyarakat Jawa dan berkembang di Kerajaan Majapahit. Secara tradisional sendiri, masyarakat Jawa meyakini bahwa gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru Era Saka, dewa penguasa seluruh tanah Jawa dengan istananya yang berada di Gunung Mahendra atau sekarang Gunung Lau, daerah Medang, Kamulan. Olehnya alat musik yang pertama diciptakan adalah gong, yang ketika itu digunakan untuk memanggil para dewa. Kemudian, alat-alat musik pengiring ikut diciptakan juga untuk menyampaikan pesan yang sifatnya khusus, sehingga kemudian terbentuklah gamelan dalam wujud seperangkat komplit. Gamelan Jawa berkembang pesat pada zaman Majapahit, bahkan menyebar ke berbagai daerah seperti Bali dan Sunda. Namun, gamelan Jawa tengah berbeda dengan gamelan Bali, berbeda juga dengan gamelan Sunda. Gamelan Jawa terbilang memiliki nada yang lebih lembut, gamelan Bali cenderung rancak, dan gamelan Sunda terdengar mendayu dengan dominasi seruling. Perkembangan gamelan Jawa. Gamelan Jawa umumnya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari, sampai kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga mampu berdiri sebagai pertunjukan musik tersendiri, lengkap dengan iringan suara para sinden, manakala berlangsung acara resmi di keraton, misalnya gamelan diperdengarkan sebagai alunan musik pengiring, utamanya bila salah satu anggota keraton melangsungkan upacara perkawinan khas Jawa. Sampai hari ini pun masyarakat Jawa masih menggunakan gamelan sebagai pengiring acara resepsi pernikahan. Munculnya pengaruh Islam dalam gamelan Jawa. Gamelan untuk ritual Islam dimulai dari abad ke-15 setelah kerajaan Majapahit runtuh, maka digantikan dengan kerajaan Demak di bawah pemerintahan Raden Patah dan bergelar Sultan Syah Alam Akbar. Sejak zaman kuno, Hindu-Buddha selalu ada upacara kerajaan yang disebut Rojo Wedo, upacara kebijaksanaan raja, upacara keselamatan kerajaan bersama seluruh rakyatnya. Namun segala tradisi upacara, sesaji yang bernuansa Hindu dilarang diadakan oleh pemerintah Raden Patah. Raden Patah adalah Raja Demak pertama yang beragama Islam setelah mengalahkan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Brawijaya V yang beragama Hindu. Setelah bertahun-tahun memerintah, tidak ada perkembangan agama Islam yang memadai di wilayah bekas kerajaan Majapahit yang Hindu tersebut. Selanjutnya, Raden Patah mengumpulkan para ulama Islam, di antaranya para wali. Selanjutnya, salah satu wali yaitu Sunan Kalijaga mengusulkan agar melangsungkan upacara keselamatan kerajaan yang beragama Hindu itu diperkenankan diadakan lagi, namun diberi muatan secara Islam. Gamelan upacara yang sengaja ukurannya sangat besar-besar yang digunakan dalam kerajaan Majapahit Hindu secara turun-temurun digunakan juga oleh Sunan Kalijaga. Penggunaan gamelan pada saat itu dilaksanakan pada upacara saketan atau memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula tanda-tanda upacara kerajaan zaman Majapahit dengan memasang janur kuning, umbul-umbul warna merah putih yang disebut guloklopo, dan warna hijau kuning yang disebut pare anom, dan segala atribut era kerajaan Hindu digunakan. Inilah taktik Sunan Kalijaga. Jadi, struktur baku ratusan tahun yang ada di rakyatnya masih digunakan, namun diberi warna sedikit, yaitu warna Islami.